Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Setia dengan NIM J0412221149. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan materi Project Based Learning kami, yaitu senyawa glukosa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Kaila Afwa Nurwinda, yang kedua ada Rahil Febriananda, yang ketiga ada Regina Anamira, yang keempat ada saya sendiri, Rida Setia. Adapun materi yang akan kami paparkan yaitu yang pertama ada definisi glukosa, yang kedua ada asal glukosa, yang ketiga ada penamaan glukosa, yang keempat ada struktur glukosa, yang kelima ada isomerisasi, yang keenam ada sifat glukosa, yang ketujuh ada fungsi glukosa, yang kedelapan ada manfaat glukosa, yang kesembilan ada senyawa turunan yang glukosa, yang ke-10 ada perubahan glukosa dalam tubuh, yang ke-11 ada glukosa dalam pembentukan sel, yang ke-12 ada glukosa dan hormon, yang ke-13 ada gangguan metabolisme oleh glukosa, yang ke-14 ada peran glukosa dalam otak, yang ke-15 ada cara pengukuran glukosa dalam darah, yang ke-16 ada glukosa dalam darah umbilikalis, yang ke-17 ada karbohidrat lain selain glukosa, yang ke-18 ada pengaruh glukosa di lingkungan pada kesehatan kulit, mata, reproduksi, gizi, dan rambut. Saya Kaila Alfa Nurwinda dengan NIM J0412221098. Baik, definisi glukosa. Apa itu glukosa? Glukosa terbentuk dari karbohidrat atau monosakarida di dalam makanan atau minuman sebagai sumber tenaga di dalam tubuh manusia dan disimpan sebagai glikogen di dalam hati dan otot rangka. Glukosa juga dikenal sebagai jenis karbohidrat yang paling sederhana, tidak dapat dipecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Inilah mengapa glukosa juga disebut gula sederhana. Next, asal glukosa. Glukosa biasanya terdapat dari sayuran, buah-buahan, produk olahan susu, dan roti. Namun, sejatinya glukosa diproduksi oleh daun dari tumbuhan hijau. Dengan bantuan sinar matahari, proses ini mengubah air, klorofil atau zat hijau pada daun, dan karbon dioksida menjadi oksigen dan gula. Next, penamaan glukosa. Penamaan glukosa yaitu gula dengan atom C asimetrik lebih dari 1. Notasi D atau L yang ditentukan oleh atom C asimetrik terjauh dari gugus aldehida. Gula yang ditemui di alam adalah dalam bentuk isomer D. Gula dalam bentuk D adalah bayangan cermin dari gula bentuk L. Kedua gula ternyata memiliki nama yang sama. Misalnya, D-glukosa dan L-glukosa. Pada gula yang lebih panjang, bentuknya ditentukan dari atom karbon kiral yang jauh dari gugus karbonil. Selanjutnya, struktur glukosa. Glukosa adalah heksosa monosakarida yang mengandung 6 atom karbon. Glukosa merupakan aldehid atau mengandung gugus CHO. 5 karbon dan 1 oksigennya membentuk cincin yang disebut cincin piranosa. Glukosa atau C6H12O6 memiliki berat molekul 180,18. Next, struktur senyawa glukosa. Beberapa struktur senyawa glukosa yaitu diantaranya yang pertama alfa-D-glukopiranosa atau biasa yang disebut dengan konformasi kursi. Yang kedua, proyeksi Haworth. Yang ketiga, proyeksi Fischer. Next, isomerisme. Proses isomerisme glukosa berubah dari proyeksi Fischer ke proyeksi Haworth dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, sifat glukosa. Sifat fisika dan kimia glukosa. Glukosa dapat terbentuk padatan maupun larutan, di mana senyawa ini pada umumnya mudah larut dalam air ataupun pelarut polar lainnya karena sifatnya yang polar dengan adanya gugus hidroksil atau OH sebagai cabang.
Adanya gugus OH menandakan bahwa senyawa itu bersifat polar, sehingga dapat larut dalam air dengan prinsip like dissolve like. Glukosa murni dengan bentuk padatan kristalin memiliki massa molar 180,16 gram per mol dengan densitas 1,54 gram per centimeter kubik. Titik leleh dari padatan glukosa bergantung dari jenis konformasinya. Pada konformasi alfa atau alfa glukosa memiliki titik leleh 146. Sedangkan untuk konformasi beta atau beta glukosa memiliki titik leleh 150. Ketika dilarutkan dalam air, ikatan kovalen dalam glukosa dapat dengan mudah mengalami pemutusan melalui reaksi hidrolisis air ke dalam molekul glukosa. Selanjutnya fungsi glukosa. Pertama pada tumbuhan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, glukosa dialirkan ke seluruh jaringan tanaman, menjadikannya berfungsi sebagai makanan bagi tanaman yang kemudian dikonversi menjadi energi dengan adanya makanan tersebut. Tanaman mampu bertumbuh dan berkembang sampai cukup besar untuk menghasilkan bunga yang selanjutnya menuju tahap berbuah. Kemudian, fungsi glukosa pada manusia. Demikian halnya dengan tanaman, fungsi utama dari glukosa adalah sebagai sumber energi bagi hampir semua dalam sel tubuh, seperti sel otak, saraf, darah merah, hingga beberapa retina dan lensa mata. Dalam fungsinya, sebagai sumber energi, glukosa memberikan manfaat dengan menghasilkan glifosa. Monosakarida ini berfungsi untuk pembentukan DNA, RNA, dan NADPH. Kemudian, manfaat glukosa bagi manusia lebih lanjut yaitu yang pertama yaitu menjadi sumber energi utama. Manusia membutuhkan glukosa sebagai energi utama. Tubuh memecah glukosa menjadi zat pembawa energi yang disebut adenin trifosfat atau ATP. Adenin trifosfat merupakan mata uang energi seluler. ATP digunakan oleh sel-sel untuk menjalankan berbagai proses biologis, termasuk kontraksi otot, sintesis protein, sintesis DNA, dan transportasi zat di dalam sel. Kemudian, manfaat glukosa bagi manusia selanjutnya yaitu membantu pembentukan zat lainnya. Glukosa bekerja dengan membentuk komponen genetik seperti asam ribonukleat atau RNA dan asam deoksiribonukleat atau DNA. Keduanya merupakan bahan penting dalam pembentukan protein. Glukosa juga membantu pembentukan nikotinamida adenin dinukleotida fosfat atau NADPH yang berperan dalam proses pembentukan asam lemak. Kemudian manfaat glukosa bagi tumbuhan. Yang pertama yaitu untuk menghasilkan energi. Tumbuhan memanfaatkan glukosa dan oksigen untuk melakukan respirasi aerob dalam mitokondria untuk menghasilkan energi. Kemudian yang kedua yaitu sebagai bahan baku struktur tanaman. Tanaman menggunakan glukosa atau karbohidrat sederhana untuk mengubahnya menjadi karbohidrat yang lebih kompleks seperti pati dan selulosa. Kemudian sebagai cadangan makanan, glukosa yang diubah menjadi pati kemudian disimpan dalam berbagai sel seperti biji, akar, umbi, dan juga buah sebagai cadangan energi. Untuk membentuk bahan pencimanan energi seperti amilum dan sukrosa, amilum adalah polimer glukosa yang disimpan dalam kloroplas sebagai cadangan energi untuk tumbuhan. Tumbuhan menyimpan amilum terutama di akar, umbi, dan biji sebagai energi yang dapat digunakan pada saat masa depan ketika kebutuhan energi meningkat, misalnya saat berbunga atau saat tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis, seperti pada saat musim dingin. Selain itu, glukosa juga dikonversi menjadi sukrosa, disimpan dalam jaringan buah, dan digunakan untuk memberikan energi selama proses pematangan buah. Kemudian, fungsi selanjutnya glukosa bagi tumbuhan yaitu pembentukan protein. Bahan utama produksi protein oleh tumbuhan adalah glukosa, hasil fotosintesis, dan nitrat yang diserap oleh akar dari tanah. Glukosa yang direaksikan dengan nitrat akan membentuk asam amino
asam amino tersebut kemudian dirangkai untuk pembentukan protein. Yang kemudian fungsi selanjutnya glukosa bagi tumbuhan yaitu untuk pembentukan lemak glukosa. Glukosa dan pati diubah oleh enzim menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol kemudian membentuk gliserida yang berujung pada pembentukan lemak dalam jaringan tumbuhan. Selain itu, glukosa juga berfungsi sebagai pembentuk struktur seluler bagi tumbuhan. Glukosa juga digunakan dalam sintesis senyawa yang diperlukan untuk membentuk struktur seluler tumbuhan. Glukosa diubah menjadi selulosa, yaitu polimer glukosa yang merupakan komponen utama di dinding sel tumbuhan. Selulosa memberikan kekuatan, ketahanan, dan integritas struktural pada dinding sel, yang penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selain itu, glukosa juga digunakan untuk sintesis berbagai senyawa organik seperti lektin, pektin, protein, lipid, dan pigmen yang berperan dalam berbagai proses fisiologis dan adaptasi tumbuhan. Kemudian, perubahan glukosa dalam tubuh. Yang pertama yaitu glukosa dapat disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot untuk digunakan sebagai sumber energi saat tubuh membutuhkannya. Proses ini terjadi melalui proses gluconeogenesis, di mana glukosa diubah menjadi glikogen untuk disimpan dalam hati dan otot. Kemudian, glukosa juga dapat diubah menjadi asam laktat saat tubuh membutuhkan energi tambahan, seperti saat melakukan olahraga dengan intensitas tinggi. Proses ini terjadi melalui proses anaerobik, di mana glukosa diubah menjadi asam laktat tanpa menggunakan oksigen. Kemudian, glukosa juga dapat diubah menjadi fruktosa melalui proses isomerisasi yang kemudian digunakan sebagai sumber energi atau disimpan sebagai glikogen. Fruktosa juga merupakan jenis gula yang sederhana dapat ditemukan dalam tumbuhan, makanan, dan minuman. Selanjutnya, glukosa di dalam tubuh dapat juga diubah menjadi galaktosa melalui proses isomerisasi yang kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis laktosa dalam susu. Laktosa adalah jenis gula yang ditemukan dalam susu dan produk susu lainnya. Kemudian, glukosa juga dapat direduksi menjadi sorbitol melalui reaksi reduksi, yang kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis poliolis lainnya. Sorbitol adalah jenis gula alkohol yang sering digunakan sebagai pengganti gula dalam produk makanan dan minuman. Selanjutnya, glukosa juga dapat diubah menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis, yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis asam amino dan asam lemak. Asam amino dan asam lemak adalah nutrisi yang penting yang berperan dalam menjaga kesehatan tubuh. Kemudian, glukosa juga dapat diubah menjadi glukosamin melalui proses biosintesis yang kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis kondroitin sulfat dan glukosamin sulfat. Kedua senyawa ini adalah nutrisi yang berperan dalam menjaga kesehatan sendi dan jaringan ikat. Kemudian, glukosa dalam pembentukan sel. Glukosa berperan penting dalam pembentukan sel karena merupakan sumber energi utama untuk proses pembelahan sel dan sintesis bahan-bahan seluler seperti protein, lipid, dan asam nukleat. Proses pembentukan sel terjadi melalui serangkaian tahap seperti pembelahan sel dan tahap sintesis protein, lipid, dan asam nukleat. Sel-sel tubuh memerlukan energi yang cukup untuk melaksanakan tahap-tahap tersebut. Glukosa yang diambil dari makanan merupakan sumber energi utama bagi sel-sel tubuh. Kontribusi glukosa lainnya dalam pembentukan sel yaitu sintesis nukleotida. Nukleotida adalah blok pembangun utama DNA dan RNA, molekul yang membawa informasi genetik dalam sel. Glukosa berperan dalam sintesis nukleotida dengan menyediakan gula fosfat, yaitu bagian penting dari molekul nukleotida. Glukosa diubah menjadi gula fosfat melalui serangkaian reaksi kimia
dan gula fosfat ini digunakan untuk membangun rantai nukleotida dalam RNA dan RNA. Proses ini penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel, serta reproduksi dan pewarisan informasi genetik. Kemudian glukosa dan hormon. Hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas berperan penting dalam mengatur kadar glukosa dalam tubuh. Selain itu, hormon kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal juga dapat mempengaruhi kadar glukosa dalam tubuh. Kadar glukosa yang tinggi dapat memicu produksi hormon kortisol yang berlebihan yang dapat meningkatkan risiko terjadinya obesitas, diabetes, dan gangguan kesehatan lainnya. Hormon insulin diproduksi oleh sel-sel beta di pankreas. Fungsi utama insulin adalah menurunkan kadar glukosa dalam darah dengan mengizinkan glukosa masuk ke dalam sel-sel tubuh. Insulin merangsang penyerapan glukosa oleh otot dan jaringan adiposa atau lemak, serta menghambat produksi glukosa dari hati. Kemudian hormon lainnya yang berkaitan dengan glukosa yaitu glukagon. Glukagon juga diproduksi oleh pankreas, tetapi oleh sel-sel alfa. Tindakan glukagon berlawanan dengan insulin. Saat kadar glukosa darah rendah, glukagon dilepas dan merangsang hati untuk memecah glikogen menjadi glukosa dan melepaskannya ke dalam aliran darah. Ini meningkatkan kadar glukosa dalam darah. Kemudian hormon epinefrin dan norepinefrin. Hormon-hormon ini diproduksi oleh kelenjar adrenal dan berperan dalam proses respon fight or flight, tanggap atau melarikan diri tubuh. Selama situasi stres atau aktivitas fisik intens, epinefrin dan norepinefrin meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan memicu pelepasan glukosa dari hati. Selanjutnya, gangguan metabolisme yang disebabkan glukosa. Kondisi di mana tubuh tidak dapat mengolah glukosa dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Beberapa contoh gangguan metabolisme glukosa umumnya yaitu diabetes mellitus dan hipoglikemia. Diabetes mellitus adalah kondisi kronis di mana tubuh memiliki masalah dalam mengatur kadar glukosa darah. Ada beberapa jenis diabetes mellitus, tetapi yang paling umum adalah diabetes tipe 1 dan tipe 2. Yang pertama, tipe 1. Sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel-sel beta di pankreas yang bertanggung jawab untuk memproduksi insulin. Akibatnya, tubuh kekurangan atau tidak memproduksi insulin sama sekali. Penderita diabetes tipe 1 memerlukan suntikan insulin sepanjang hidup mereka dan mengontrol kadar glukosa darah. Kemudian, diabetes tipe 2 adalah bentuk diabetes yang paling umum. Pada diabetes tipe 2 ini, tubuh tidak menggunakan insulin dengan efektif atau tidak memproduksi cukup insulin. Faktor risiko untuk diabetes tipe 2 termasuk obesitas, kurang aktivitas fisik, pola makanan yang tidak sehat, dan faktor genetik. Kemudian, hipoglikemia adalah terjadi ketika kadar glukosa darah turun di bawah batas normal, yang biasanya di bawah 70 mg per desiliter. Ini dapat terjadi jika seseorang dengan diabetes mengonsumsi terlalu banyak obat penurun glukosa, terlambat makan, atau melakukan aktivitas fisik berlebihan tanpa cukup makan. Gejala hipoglikemia dapat meliputi keringat dingin, gemeter, pusing, kebingungan, kelelahan, dan dalam kasus yang parah, kesadaran yang menurun. Hipoglikemia biasanya diatasi dengan segera dengan mengonsumsi sumber glukosa yang cepat seperti permen atau jus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Regina. Saya Regina Namira Salsabila dengan NIM J0412221121 akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu peran glukosa dalam otak. Selain sebagai sumber energi, glukosa juga memiliki peran penting dalam fungsi otak. Otak adalah salah satu organ yang membutuhkan energi paling banyak dalam tubuh, dan glukosa merupakan sumber energi utama yang digunakan oleh otak. Kekurangan glukosa dalam darah dapat menyebabkan gejala seperti pusing, kebingungan, dan lemas.
Selanjutnya yaitu cara pengukuran kadar glukosa dalam darah. Kadar glukosa dalam darah dapat diukur menggunakan alat yang disebut glukometer atau dengan melakukan tes laboratorium. Pengukuran ini umumnya digunakan untuk mendiagnosis dan memantau diabetes, serta memantau keadaan hipoglikemia pada pasien yang mengalami gangguan metabolisme glukosa. Selanjutnya ada glukosa dalam darah umbilikalis. Pada bayi yang baru lahir, darah yang diambil dari tali pusat mengandung glukosa yang tinggi. Kadar glukosa dalam darah umbilikalis dapat digunakan sebagai indikator kesehatan bayi dan risiko terjadinya hipoglikemia atau kadar gula darah rendah. Jika kadar glukosa rendah, bayi dapat diberikan glukosa tambahan melalui infus atau makanan. Selanjutnya, karbohidrat lain selain glukosa. Selain glukosa, terdapat berbagai jenis karbohidrat lain seperti sukrosa, laktosa, dan fruktosa. Sukrosa ditemukan dalam gula pasir dan merupakan gabungan dari glukosa dan fruktosa. Laktosa ditemukan dalam susu dan merupakan gabungan dari glukosa dan galaktosa. Fruktosa ditemukan dalam buah-buahan dan merupakan monosakarida yang memiliki rasa lebih manis daripada glukosa. Selanjutnya, senyawa turunan glukosa. Terdapat berbagai senyawa turunan glukosa yang memiliki struktur kimia yang mirip dengan glukosa, seperti fruktosa, galaktosa, dan manosa. Senyawa turunan glukosa ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam tubuh dan dapat ditemukan dalam berbagai jenis makanan. Selanjutnya, glukosa dan proses penuaan. Glukosa yang berlebihan dalam tubuh dapat memicu proses oksidasi dan merusak sel-sel tubuh, sehingga dapat mempercepat proses penuaan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pola makan dan mengurangi konsumsi makanan yang mengandung glukosa berlebih. Selanjutnya, glukosa dan kesehatan gigi. Konsumsi makanan dan minuman yang mengandung glukosa berlebihan dapat meningkatkan risiko terjadinya kerusakan gigi dan penyakit gusi. Bakteri dalam mulut dapat menggunakan glukosa sebagai sumber energi dan memproduksi asam yang dapat merusak lapisan gigi. Selanjutnya, glukosa dan pengaruh lingkungan. Konsumsi makanan dan minuman yang mengandung glukosa berlebihan dapat berkontribusi pada masalah lingkungan seperti pencemaran air dan limbah. Industri makanan dan minuman yang menggunakan glukosa dalam produksinya dapat menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya bernama Rida. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya tadi. Saya Rida Sepia dengan NIM J0412221149. Glukosa dan kesehatan kulit. Konsumsi makanan dan minuman yang mengandung glukosa berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan kulit. Kadar glukosa yang tinggi dalam darah dapat memicu peradangan dan merusak kolagen, protein yang menjaga kulit tetap kencang dan elastis. Hal ini dapat menyebabkan penuaan dini, keriput, dan kulit kering. Glukosa dan kesehatan mata. Kadar glukosa yang tinggi dalam darah dapat memicu peradangan dan meningkatkan risiko terjadinya masalah mata seperti retinopati diabetik. Retinopati diabetik adalah kondisi di mana kadar glukosa yang tinggi merusak pembuluh darah di retina, menyebabkan kerusakan penglihatan hingga kebutaan. Glukosa dan kesehatan reproduksi. Kadar glukosa yang tinggi dalam darah dapat mempengaruhi kesuburan dan kesehatan reproduksi. Kadar glukosa yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah yang menyuplai darah ke organ reproduksi, yang mempengaruhi fungsi dan kesehatan reproduksi. Glukosa dan terapi gizi. Glukosa sering digunakan dalam terapi gizi, yaitu pemberian makanan melalui infus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh.
Terapi gizi yang mengandung glukosa dapat membantu mempercepat pemulihan pasien yang mengalami gangguan pencernaan atau kekurangan nutrisi. Glukosa dan kesehatan rambut. Kadar glukosa yang tinggi dalam darah dapat mempengaruhi kesehatan rambut. Glukosa berperan penting dalam produksi protein rambut, sehingga glukosa yang rendah atau tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan rambut dan menyebabkan kerontokan pada rambut. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.